Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan yang penuh barokah ini banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Begitu pula pahalanya sangat berlimpah di dalam bulan Ramadan ini. Kita tidur pun oleh Allah dikasih pahala. Kita makan, kita berdiri, kita bekerja, kita berpuasa, itu sangat banyak pahalanya, apalagi kita rajin membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Atau lebih-lebih kita membaca Subhanal Malikul Quddus, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Oke, kita lanjut dari pembahasan saya sebelumnya yang membahas tentang keutamaan sholat tarawih di malam ke-10 yang terakhir. Jadi saya akan lanjutkan kepada malam ke-11. Oke, pada malam ke-11 saya bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 18. Wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayaumi wulidam min batni ummi. Malam ke-11 itu sangat beristimewa, sangat istimewa. Pada malam ke-11 ini orang yang tarawih akan sama keadaannya dengan ketika ia keluar dari kandungan, dari dunia, dari kandungan, seperti hari dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Maksudnya seperti ini. Apabila kita sholat tarawih di malam ke-11, sama halnya kita dilahirkan ke dunia, setelah itu meninggal, dan kita tidak mempunyai dosa sama sekali pada saat itu. Itu adalah salah satu keutamaan kita salat tarawih di malam ke-11. Apabila di malam ke-12, wa fil lailati saniyata asarotah ja'a yaumal qiyamati wa wajuhu kal qamari lailatal badri. Oke, di dalam malam ke-12 para malaikat dan di malam ke-12 ja'a yaumal qiyamati wa wajuhu kal qamari fi lailatil badri. Jadi dia akan datang di hari esok di dalam hari kiamat dan wajahnya seperti kal qamari lailatal badri, seperti malam bulan purnama. Jadi mukanya akan bersinar seperti ketika malam bulan purnama, ketika di hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sangat istimewa keutamaan ketika kita bertarawih di malam ke-12. Kita lanjut ya ke malam ke-13. Di malam ke-13 wa fil lailatis salisati asyarata ja'a yaumal qiyamati amnan min kulli su'in. Orang yang tarawih di malam ke-13, dia esok hari di hari kiamat akan selamat dari segala sesuatu resiko apapun. Karena banyak sekali resiko-resiko di dalam bulan Ramadan, di dalam hari kiamat tersebut. Keutamaan yang ke-14, lanjut ya. Apabila wa fil lailatir rabi'ata asyaratah ja'atil malaikatu yashhuduna lahu annahu qad shallat tarawih fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Jadi para malaikat telah datang memberi persaksian bahwa dia sungguh-sungguh telah mengerjakan sholat tarawih di malam ke-14, maka Allah tidak akan menghisapnya dari hisapan ketika di hari kiamat.
Subhanallah. Penghisapan amal itu terjadi di hari kiamat. Kita yang beramal jelek akan dihisap, yang mempunyai amal baik pun akan dihisap, dan akan ditimbang yang mana yang lebih banyak. Saya mempunyai tips untuk kita agar kita lebih berat timbangan amal baiknya nanti ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memperbanyak bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah 300 kali setiap hari. Insyaallah kita akan banyak amalan-amalan dan memperberat amalan-amalan kita ketika nanti dihisab di hari kiamat. Lanjut, ketika malam 16 di sini dijelaskan wa fil lailati sadisata asrata kataballahu lahu bara'atan najati minan nari wa bara'atad dukhuli fil jannah. Malam ke-16 Allah mencatat kita sebagai orang muslim yang telah melakukan sholat tarawih di malam ke-16 sebagai mencatat sebagai salah satu orang yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita menjadi orang yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-17 wa fil lailati sabiata asyarata yu'ta misla sawabil anbiya. Kita diberi sama halnya pahalanya para nabi. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh para nabi, kebaikan yang dilakukan oleh beliau-beliau itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disamakan pemberian pahalanya dengan kita. Kita aja beribadah selama 1 tahun belum tentu menjadi seorang nabi. 20 tahun, 30 tahun sampai meninggal pun belum tentu kita menjadi nabi. Atau lebih rendah kita menjadi seorang aulia. Sulit sepertinya untuk kita menjadi seorang aulia. Maka dari itu apabila kita pengen mempunyai pahala seperti mereka-mereka orang-orang soleh, maka lakukanlah sholat tarawih di malam ke-17. Lanjut ke malam 18. Di dalam malam ke-18 wa fil lailati saminata asharata nada malakun ya Abdullah innallaha radiya angkah wa an walidayka. Jadi ada malaikat malam ke-18 ini ada salah satu malaikat yang memanggil dengan mengatakan, hai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridha kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Ketika sudah diridhoi oleh Allah, maka segala sesuatu akan terlihat sempurna dan akan terlihat mudah. Melakukannya pun insya Allah akan mudah. Apabila kita oleh Allah ditakdirkan masuk neraka tapi dengan ridha Allah, ridha tersebut tidak akan memanaskan api neraka dengan keadaan kita ketika nanti dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita terbebas dari api neraka. Di malam ke-19 di malam ke-19 wa fil lailati tasi'ata asyarata yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang melakukan sholat tarawih di malam ke-19 dengan mengangkat derajatnya ke surga Firdaus. Subhanallah. Surga Firdaus ini adalah salah satu surga yang paling tinggi. Insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di sana.
Semoga kita termasuk dari bagian orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Dengan cara kita melakukan pekerjaan sholat tarawih di malam ke-19. Jadi memang banyak sekali pahala-pahala yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Tidak kurang-kurang Allah memberikan pahala kepada umat Nabi Muhammad. Dan di dalam malam ke-20 wa fil lailatil isrina yu'ta sawabasy syuhada'i was sholihin. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang seperti pahalanya orang yang mati syahid dan orang-orang yang solih ketika kita melakukan sholat tarawih di malam ke-20. Subhanallah. Semoga Allah telah mengampuni segala dosa kita dan membuat kita menjadi orang yang lebih solih lagi dan lebih tawakal lagi, lebih tawadu lagi, lebih ibadah lagi kepada Allah di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.